Ya, yang pertama kan harusnya hari ini yang ramai di media adalah eh, pasca bergabungnya Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju kan. Ya, tapi kemudian coba ditutupi dengan isu lain. Ya, kalau Pak Prabowo itu kan sudah sering ya diisukan, ya ada soal bekas, soal kejahatan lingkungan, yang padahal speser pun nggak pakai APBN itu. Jadi kami merasakan rakyat sudah pintar nih. Jadi ya kita menghimbau kepada kader-kader Gerindra maupun kader-kader Koalisi Indonesia Maju, kita jangan terpancing dan jangan terprovokasi. Kita tetap bekerja untuk konsentrasi menghadapi pileg dan pilpres saja. Bahwa kemudian itu ada berita-berita beredar juga kalau kita cermati, yang ngomong itu juga kan main aman. Ngomongnya lihat di grup isu beredar ada di grup WhatsApp. Ya di grup WhatsApp kan harus dikonfirmasi sebenarnya kan begitu. Nah yang paling gampang ini teman-teman wartawan tanya aja ke wamennya langsung kan gitu. Apakah benar kejadiannya? Apakah kemudian dia merasa itu kan oleh Pak Prabowo? Memang yang ngomong di konten YouTube nggak ngomong, itu Pak Prabowo. Tetapi kan di berita-berita online yang tidak terdaftar di Dewan Pers itu jelas-jelas disebut Pak Prabowo. Nah, karena itu sudah menggiring opini publik, ya teman-teman wartawan sebaiknya juga bisa langsung klarifikasi ke wamen yang bersangkutan. Tapi kalau kami ya sudah terbiasa begitukan, rakyat sudah pintar, kami fokus saja untuk menghadapi pileg dan memenangkan pilpres, itu aja. Ya Bang bilang ada yang mencoba untuk menutupi isu bahagia pendapat ke Gerindra, itu maksudnya ada pihak tertentu yang Abang udah tahu siapa atau gimana? Saya pikir kita tidak fokus kepada siapanya, tetapi kan ini isunya masif, ada di online yang dikutip, lalu kemudian YouTube yang kemudian diviralkan kan gitu. Ya, tapi mudah-mudahan kalau kita lihat dari analitik digital, tetap berita tentang Demokrat yang kemudian bersama Koalisi Indonesia Maju ratingnya lebih tinggi kan. Bang, tapi dari deteksi dari kalangan internal, apakah itu dari kalangan relawan atau partai atau seperti apa datangnya isu ini? Ya, kita nggak mau nebak-nebak lah, kalau kita nggak terlalu pikirin, yang penting kita fokus di pileg dan pilpres tadi itu. Bang, pasca bergabungnya Demokrat dengan isu bahagia, Bang, terus bagaimana proses penentuan cawapresnya Pak Prabowo? Kan ya Bang, secara sederhana tokohnya akan jadi semakin banyak kandidat. Semua partai yang berkoalisi di Koalisi Indonesia Maju menyerahkan sepenuhnya penentuan cawapres kepada calon presiden yang didukung, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Namun tentunya Pak Prabowo pasti akan urun rembuk kepada partai-partai koalisi juga untuk menerima atau meminta masukan pertimbangan tentang cawapres yang akan diajak bersama-sama dalam pilpres. Pembicaraan itu apakah masih akan menunggu Demokrat mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capres? Nah, saya pikir yang tahu itu nanti agendanya para ketua umum lah, itu kita nanti tinggal dengar berita baik aja lah. Badan kan udah menambah Partai Demokrat bergabung juga di salah satu partai parlemen yang bertambah ke Koalisi Indonesia Maju. Ini apakah mempercepat pembentukan tim pemenangan, kemudian susunannya, strategi ke hal-hal teknisnya atau seperti apa? Saya pikir kami sebelum masuknya Demokrat juga sudah kemudian membentuk tim teknis. Dengan bertambahnya Demokrat tinggal menambah tim teknis dan memperkaya kerja-kerja lapangan, planning kerja-kerja lapangan dan yang sudah dilakukan. Lalu kemudian soal tim pemenangan, ini juga dalam rangka memenuhi persyaratan KPU tentunya sudah dibicarakan dan akan segera dibentuk dalam rangka memenuhi persyaratan KPU. Bang, salah satunya alasan Partai Demokrat memilih Partai Gerindra itu kan karena ada rasa aman dan nyaman. Dan tadi beberapa kader Gerindra juga menyebutkan bahwa salah satu agen yang membujuk Demokrat itu bilang dari Dasko ke Mas Ahaye
itu kan kata kawan-kawan saya, komunikasi biasa, yang lain-lain juga. Semua kader atau teman-teman itu ikut berkontribusi, baik di Gerindra maupun Demokrat, ya kita kan saling kenal, apalagi di DPR, saling berkomunikasi dengan baik, saling kemudian ya melakukan penjajakan itu bukan saya atau satu dua orang. Saya pikir itu dalam proses yang memang sudah berlangsung lama selama di DPR, kita memang hubungan baik. Ada komunikasi yang ditekankan seperti apa Bang? Ini misalnya power sharing misalnya, atau mungkin spesifiknya kayak jatah menteri atau gimana Bang? Saya kurang paham itu ya, karena yang kemudian bertemu itu adalah ketua-ketua umum, dalam hal ini Pak Prabowo dengan Mas Ahy, lalu kemudian Pak Prabowo ketemu Ketua Majelis Tinggi. Detail yang dibicarakan ya kita juga kurang tahu. Tugas kami adalah menjalin komunikasi dengan baik kepada teman-teman Demokrat lebih intens seperti yang sudah dilakukan selama ini. Bang Dasko, ini bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju, kalau dari Jazil waktu PKB berbicara kemungkinan soal dua poros karena ada koalisi dan sebagainya. Kalau dari Bang Dasko seperti apa? Apakah ada kemungkinan dua poros nggak setelah Demokrat gabung ke Koalisi Indonesia Maju yang koalisinya itu pertimbangan dua poros dari apa melihatnya seperti apa? Kalau kami kan ini namanya demokrasi. Demokrasi itu bisa kemudian ditentukan oleh pemilik hak demokrasi, yaitu rakyat yang diwakili oleh partai politik. Sehingga nanti mau dua poros, mau tiga poros, kami ikut aja. Kami ikut. Bang, ini Pak Jokowi mengaku punya data intelijen soal arah parpol dari Gerindra seperti apa melihatnya? Begini, yang perlu dipahami bahwa sebagai presiden, sebagai user dari intelijen, baik itu Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Badan Intelijen Keamanan Polri, Pusat Intel Angkatan Darat, pokoknya lembaga-lembaga intelijen, tentunya Pak Jokowi itu mendapatkan masukan sebagai user data-data intelijen. Data-data intelijen itu bukan hanya data intelijen tentang politik, tetapi juga tentang segala hal, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang diperlukan oleh seorang presiden dalam pertimbangan, salah satunya mengambil keputusan, selain kemudian hasil report dari menteri-menteri. Nah, oleh karena itu hal ini saya pikir tidak perlu diributkan, karena data intelijen yang kemudian diterima oleh presiden sebagai user itu tentang misalnya partai politik itu hanya salah satu yang dia punya. Beliau punya banyak data intelijen. Nah, sehingga ya kalau beliau sampaikan bahwa beliau punya data intelijen misalnya tentang partai politik, tentang tokoh politik, ya itu memang betul dan itu nggak ada salahnya menurut saya. Bang, beliau ini kan seorang presiden juga kader partai gitu. Apakah ada kerentanan soal data intelijen yang beliau punya gitu terkait politik arah parpol? Saya pikir presiden menempatkan diri sebagai negarawan, sehingga saya yakin dan percaya bahwa data intelijen yang dipunyai oleh presiden sebagai kepala negara tentunya hanya dipakai dalam hal pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam mengelola pemerintahan, tidak untuk yang lain. Demikian. Jadi Gerindra tidak melihat itu akan mengganggu kedaulatan partai? Saya yakin dan percaya bahwa itu tidak akan disalahgunakan oleh presiden. Demikian. Oke? Pak, soal isu dari pengakuan itu apakah akan mengambil langkah hukum karena kemungkinan pencemaran nama baik Pak Prabowo? Ya gimana ya, kita mau melaporkan medianya juga media abal-abal yang nggak terdaftar di Dewan Pers. Lalu kemudian ini rekan YouTuber yang di salah satu media yang kemudian menyampaikan secara berapi-api soal bagaimana kita memilih pemimpin, dia juga main aman, ngomongnya bahwa dia ngambil dari grup WhatsApp, dapat informasi, kan begitu. Itu udah ada disclaimer duluan, sehingga kita ini kan yang sebagai orang ngerti hukum juga ya sudah senyum-senyum aja. Cuman ya mudah-mudahan rakyat kita sudah pintar, yang gitu-gitu mungkin tidak terpengaruh. Nah, kita sudah pengalaman kok, Pak Prabowo kemudian diterpa isu ini isu itu. Saya sudah ngomong sama kawan-kawan, sabar, ke depan akan lebih banyak isu-isu yang akan mungkin lebih dilontarkan lagi, tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih.
Oh, belum. Nggak ada informasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.